Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar materi selanjutnya dalam bab nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak bentuk yang pertama. Dalam suatu persamaan nilai mutlak ada berbagai macam bentuk persamaannya. Yang pertama yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan c. Bagaimanakah bentuk penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu definisi dari persamaan, yaitu kalimat terbuka yang menyatakan bahwa dua pernyataan bernilai sama. Nah, kalimat terbuka ini adalah kalimat yang belum tahu nilai benar atau salahnya. Misalkan nih ada pernyataan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu bukan merupakan kalimat terbuka ya, karena kita bisa tahu jawabannya adalah pernyataan yang benar. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang biasanya mengandung variabel atau peubah. Saya yakin kalian pasti sudah paham apa yang disebut dengan variabel atau peubah. Biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Yang paling sering digunakan biasanya X, Y, Z atau A, B, C atau yang lainnya. Kemudian ciri-ciri persamaan yaitu bernilai sama alias ditandai dengan tanda sama dengan. Jadi untuk membedakan persamaan dan pertidaksamaan biasanya pada bagian tanda ini ya. Jika pertidaksamaan berarti tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, bagaimana dengan persamaan nilai mutlak itu? Kita tahu bahwasanya nilai mutlak adalah nilai yang mengandung tanda nilai mutlak. Nah, bagaimana dengan persamaan nilai mutlak itu sendiri? Berarti bisa disebut dengan kalimat terbuka yang menyatakan bahwa dua pernyataan bernilai sama ditandai dengan nilai mutlak. Nah, yang ditandai dengan nilai mutlak itu apanya? Yaitu variabelnya. Jadi variabelnya masuk ke dalam tanda nilai mutlak. Bisa kita simpulkan, persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya berada di dalam tanda nilai mutlak. Itulah yang disebut dengan persamaan nilai mutlak. Untuk mengetahui nilai mutlak dari suatu persamaan atau bentuk aljabar, kita ingat-ingat definisi nilai mutlak sebelumnya. Di situ tertulis bahwasanya nilai mutlak X itu bisa bernilai X atau min X tergantung syaratnya, dimana jika X lebih besar dari 0 maka nilainya tetap seperti apa yang ada di dalam tanda mutlak, tapi ketika X kurang dari 0 maka hasilnya menjadi negatif dari apa yang ada di dalam tanda nilai mutlak tersebut. Kita analogikan definisi nilai mutlak tersebut ke dalam bentuk persamaan nilai mutlak, di mana jika ada nilai mutlak dari fx itu akan bernilai fx atau tetap jika fx lebih besar sama dengan 0, atau bernilai dari negatif dari fx jika fx tersebut kurang dari 0. Misal, kita ambil contoh, sederhanakan bentuk nilai mutlak dari X min 3 menggunakan definisi nilai mutlak tersebut. Nah, nilai mutlak dari X min 3 ini bisa menjadi tetap, yaitu X min 3 jika X min 3 lebih besar dari 0, atau bisa kita tulis X lebih besar dari 3. Kemudian, bisa juga bernilai negatif dari apa yang ada di dalam tanda nilai mutlak tersebut ya, jadi negatif dari X min 3 untuk X min 3 kurang dari 0 atau X kurang dari 3. Jadi ada dua kemungkinan di sini, X lebih besar dari 3 atau X kurang dari 3. Jadi kalau digambarkan pada garis bilangan ada daerah kanan dan ada daerah kiri. Nah, untuk daerah kanan atau lebih besar sama dengan 3 itu bisa kita ganti dengan X min 3. Nah, untuk daerah kurang dari 3 bisa kita ganti dengan negatif dari X min 3. Jadi kalau misalkan kita ambil daerah yang lebih dari 3, misalkan 4, berarti kita gunakan persamaan yang X min 3.
Seperti itu ya contoh penyelesaian dari nilai mutlak bentuk aljabar berdasarkan definisinya. Nah, setelah ini kita akan mencoba menghitung contoh soal dari persamaan nilai mutlak. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x-3 sama dengan 6. Ya, kita coba kerjakan soal berikut menggunakan cara definisi, yaitu bantuan garis bilangan. Nah, untuk membuat garis bilangan, kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nol di sini adalah x-3 karena yang ada di dalam tanda mutlak adalah x-3 disama dengankan 0. Nah, berarti x sama dengan 3. Karena 3 itu berarti ada dua daerah. Yang pertama, lebih besar atau sama dengan 3, kita ambil saja contohnya 4. Ini misal ya. Kalau 4 dimasukkan ke x-3 pasti hasilnya positif. Ingat, kalau positif berdasarkan tadi di awal, berarti nilai mutlaknya berubahnya tetap ya, menjadi x-3. Berarti x-3 sama dengan 6, x ketemu 9. Kemudian untuk daerah yang kedua, yaitu daerah kurang dari 3, misalkan angkanya 2. Nah, 2 dimasukkan ke x-3 hasilnya negatif ya. Ingat, kalau negatif berarti harga mutlaknya berubah menjadi negatif dari apa yang ada di dalam harga mutlak itu. Berarti negatif dari x-3. Maka dari itu ketika dihitung x ketemulah min 3. Ya, untuk cara keduanya bagaimana? Cara yang keduanya ini masih sama menggunakan definisi, tapi hanya berlaku untuk bentuk yang pertama ini. Untuk cara yang pertama tadi bisa berlaku untuk semua persamaan nilai mutlak. Nah, tetapi cara yang kedua ini cenderung biasanya lebih mudah kalau menurut pendapat orang-orang ya, karena ini lebih cepat gitu, tidak menggunakan garis bilangan. Nah, misalkan nih kita punya harga mutlak x sama dengan 7, berarti kan ada dua kemungkinan, x itu bisa nilainya 7 atau x itu bisa nilainya negatif 7. Atau misalkan lagi kita punya x min 1 sama dengan 3. Nah, x min 1 itu berapa sih biar hasilnya 3? Berarti kan kemungkinannya x min 1-nya itu bisa 3 atau min 3. Maka dari itu untuk x min 3 sama dengan 6, secara logika saja x min 3 itu bisa bernilai 6 atau x min 3 itu bisa bernilai negatif 6. Berarti x sama dengan 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Kemudian untuk yang satunya yaitu x min 3 sama dengan min 6, berarti x sama dengan min 6 ditambah 3. Berarti jawabannya adalah 9 atau min 3. Kemudian karena pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian, maka bentuk himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang ditulis adalah bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Nah, itulah untuk penyelesaian cara yang pertama dan kedua. Biasanya pada lebih suka dengan cara yang kedua, tetapi kelemahannya untuk cara yang kedua hanya bisa digunakan untuk bentuk persamaan nilai mutlak fx sama dengan c. Tetapi untuk cara yang pertama atau garis bilangan bisa digunakan untuk setiap bentuk persamaan nilai mutlak. Untuk cara yang kedua, khusus untuk bentuk nilai mutlak dari fx sama dengan c dengan syarat c harus lebih besar atau sama dengan 0, cara mengerjakannya dengan mengganti nilai mutlak itu menjadi fx sama dengan c atau fx sama dengan negatif c. Sekian untuk penjelasan persamaan bentuk yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.